سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتبا ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. رضي الله عنا وعنكم. وقال رضي الله عنه: فصل في سنة الصلاة وهي كثيرة. Ini satu pasal pada menyatakan segala sunat-sunat di dalam sembahyang, sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Pekerjaan yang akan datang ini hukumnya sunat dikerja di dalam sembahyang. Wahia kathiratun, sunat-sunat sembahyang itu bersangat banyak. Wa minha, dan sebagian daripadanya, annahu yusnu talaffuzu bin niyyah, bahwasanya hal wasyan disunatkan menuturkan dengan lidah dengan yang diniatkan itu. As-sabiqati, niat yang sudah terdahulu. Fardhiha wa nafliha, yang fardunya di dalam niat, wa nafliha, dan yang sunnah di dalam niat. Yang fardu dalam niat qasad, ta'abbud, ta'yin. Yang sunnahnya seperti membuat mustaqbil qiblah, adaan rakaatnya lillahi ta'ala. Nah, itu sunat di dalam niat. Demikian disuruh juga di dalam lafaz niat itu dibaca. Jadi jelas kepada kita membaca usolli fardal asri itu adalah fardu di dalam hati. Nah, itu kalau nang di dalam muntung usolli fardal asrinya itu sunnah. Kemudian nang di dalam hatinya itu arba'a raka'atin makmum atau arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala, itu di dalam hati sunnah. Maka mengatakan dengan lidah pun sunnah juga. Membacanya usolli itu tadi dengan lidah qubailat takbiri, dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Hikmatnya liyusa'idul lisanul qalba wa khurujan min khilafi man awjaba dhalika fi kulli ibadatin tajibu laha niyatun. Pertama, untuk membantu oleh lidah tadi akan hati. Jadi usolli nang dimuntung membantu lawan usolli nang di dalam hati. Itu hikmat pertama. Hikmat kedua, karena mengeluarkan diri kita daripada khilaf seseorang yang mewajibkan zalika akan talaqquz bin niyyah tadi di dalam seluruh ibadat yang diwajibkan bagi ibadat itu niat. Ada di antara orang yang mewajibkan akan melafazkan niat itu pada seluruh ibadat yang hukumnya wajib berniat. Maka melafazkan niat itu dengan lidah sebelum pekerjaan dimulai itu hukumnya wajib, ujar orang ini. Jadi Ibnu Hajar berkata,
hikmatnya tadi dua. Pertama membantu hati, yang kedua mengeluarkan diri daripada khilaf. Yang kedua daripada sunat sembahyang, wastishabuha, akab kepada at-talaqqudu, yaitu menyertakan akan niat itu sunat. Dzukran, pada ingatan. Dzukran, pada ingatan. Nang kaya apa menyertakan niat pada ingatan macam apa? Bi an yastahdiraha biqalbihi ila faraghis salati, yaitu dengan bahwasanya mengingatakan ia akan niat tadi di hatinya sampai selesai sembahyangnya. Li'annahu, karena bahwa istishab itu tadi, mengingatakan di hati itu tadi, mu'inun alal khusyu'i wal hudur, membantu sekali atas khusyuk dan hadir hati. Arti khusyuk yaitu kada ingat lawan selain dari sembahyang. Arti hudur ya, itu mengingatakan bahwa kita berada di hadrat Allah. Nah, yang dua ini, khusyuk dan hudur ini tercapai melewat bantuan. Nah, bantuannya yaitu mengingatakan akan niat tadi sampai tuntung sembahyang. Apabila kita ini ingat bahwa kita ini sembahyang, maka kita kada mau ingat lawan yang lain. Niscaya kita ingat lawan gawian sembahyang ini dan ingat lawan tujuan kita. Nah, sembahyang itu ada tujuan. Tujuannya Allah. Jadi sembahyangnya itu bagus, tujuannya pas, yaitu Allah. Jadi tidak terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Bahkan semua yang dilihat, didengar, dirasa itu menunjukkan kepada tujuan kita sembahyang, yaitu ingat lawan Allah. Napa nang didengar, napa nang dilihat, napa nang digawi, semua itu menunjuk kepada ingat akan Allah. Asal kita mengingatakan niat kita tadi. Kan niat kita tadi, aku sembahyang dohor fardu. Ya kalau aku sembahyang dohor fardu, aku sembahyang dohor. Nah, aku sembahyang itu artinya aku menghadap Allah di waktu zuhur. Hukumnya wajib. Nah, apabila ingat nang ini aku sembahyang, berarti aku menghadap Allah. Nah, lalu kada mau menghadap ke lain tu kada mau. Hingga ketujuan aja kepada Allah. Nah, sesuai pulang keadaan mata memandang tempat sujud. Nah, tempat sujud ini sujud kepada Allah. Nah, jadi mata memandang ke tempat sujud itu membantu ingat Allah juga. Nah, bacaan pulang Allahu Akbar kabira, alhamdulillah dan seterusnya itu menunjuk kepada Allah juga.
gawian pulang mulai mengangkat tangan membesarkan Allah. Minta limbah itu lalu ruku itu menghormat Allah. Iktidal membesarkan Allah pulang, mengangkat tangan pulang. Sujud membesarkan Allah. Ruku menghormat Allah, sujud membesarkan Allah. Nah, kemudian itulah pekerjaan sembahyang. Jadi bacaan, niat, dan pekerjaan semua itu menuju kepada Allah. Nah, kalau nang di hati tadi, nang diucapkan muntung tadi, diingatkan mulai awal sembahyang sampai habis sembahyang, itu kita mendapat khusyuk dan hudur. Amma hukman bi an la ya'tiya bimunafiha fawajibun. Adapun menyertakan niat ada hukum, yaitu bahwa jangan mengerjai dengan yang membatalkan akan niat. Hukumnya hukman itu wajib. Nah, ya. Jadi kalau mengatakan niat dzukran, istishabun niyah dzukran sunnah. Kalau istishabun niyah hukman itu wajib. Jadi istishab ada dua artinya, ada dzukran itu nang sunnah, ada hukman itu nang wajib. Artinya dzukran nang sunnah ini mengatakan apa nang diniatakan di hati tadi sampai tuntung sembahyang supaya khusyuk dan hudur. Nah, adapun istishabun niyah hukman, jangan mengerjakan membatalkan akan niat, itu hukumnya wajib. Nomor 3 daripada sunat sembahyang, waraf'ul yadaini wa ini toja'a ma'abtidai hamzati takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan walaupun sembahyang berbaring, beserta permulaan membaca huruf hamzah dari takbiratul ihram. Jadi mengangkatnya itu baimbai lawan Allah, baimbai lawan A-nya itu Allah, baimbai Allah, baimbai. Jadi tangannya turun, mengangkat ini baimbai lawan muntung menyambat A, Allahu Akbar. Minta. Ada nang berpasang pada ulu minta nah berpasang dulu. Mbah dipasang hanya Allahu Akbar kada minta kada. Mulai turun tangan ini mengangkatnya baimbai lawan takbir Allahu Akbar. Minta. Nah, adapun hikmatnya mengangkat tangan ini, jadi kalau hikmatnya membaca usolli untuk menulungi hati dan mengeluarkan diri daripada orang yang mewajibkan. Adapun menyertakan niat pada ingatan, itu hikmatnya untuk mendapat khusyuk dan hudur. Adapun hikmat mengangkat dua tangan yaitu dua. Pertama, membesarkan Allah. Yang kedua, meninggikan sunnah Rasulullah SAW. Ini hikmat mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Hikmat mengangkat tangan ini dua, membesarkan Allah dan meninggikan sunnah Rasulullah.
Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Umar berkata, bermula mengangkat tangan itu termasuk perhiasan sembahyang, dan tiap-tiap sekali mengangkat tangan diberi 10 kebaikan, dan tiap-tiap satu jari dari jari nang 10 ini diberi 1 kebaikan. Jadi jari kita 10, nah 1 jari diberi 1 kebaikan, jarinya 10 jadi 10 juga kebaikan. Nah jadi sekali mengangkat tangan 10 dapat kebaikan. Berapa kali mengangkat tangan ini? Ada kita tak? Ini sekali sudah waktu takbiratul ihram mengangkat tangan. Nah, hikmatnya ta'zim kepada Allah dan irtifa akan sunnah Nabi, dan diberi pahala sekali mengangkat itu 10 kebaikan. Adapun mengimbayakan mengangkat tangan tadi dengan hamzah daripada Allahu Akbar, itu ijma' ulama mengatakan cara yang demikian itu. Jadi caranya itu tadi turun dulu tangan lalu Allahu Akbar, nah itu Allahu Akbar, nah itu. Wa takunu kaffuhu maksyufatan, dan keadaan tapak tangannya maksyufatan, dibuka. Ini sunat ulang, artinya jangan tapak tangan ini ditutup seperti orang yang memakai sarung tangan. Nang sunnatnya jangan ditutup tapak tangan ini, membuka. Itu sunat pulang. Jadi kita sudah masuk pertama membaca usolli dengan muntung. Kedua, mengingatkan niat itu sampai tuntung sembahyang. 3, mengimbayakan mengangkat tangan itu dengan al-hamzah Allahu Akbar. Nang keempat, telapak tangan ini membuka. Sudah 4 sunat sembahyang. Bal yukrahu sitruha illa li'udrin, bahkan makruh menutupnya kecuali udhr, misalnya musim dingin terpaksa bersarung tangan, nah itu kada makruh karena udhr. Wa mutawajjahatan ilal ka'bati, dan dihadapkan tapak tangannya itu ke jihad Baitullah. Jadi minta Allahu Akbar menghadap ke Baitullah, olehnya tangan tapak tangan ini menghadap ke Baitullah, minta nah menghadap ke Baitullah, artinya jangan minta